Halo Beautician, balik lagi sama aku di Ngetik ngobrolin kosmetik. Nah, hari ini kita lagi ada di Beauty Latori nih. Terus ada kedatangan tamu spesial juga nih. Beliau ini adalah Direktur Sales dan Marketing dari SCK. Perkenalkan, ini adalah Ibu Roro Wulan. Boleh Ibu? Hai, pasti udah bosen lihat aku. Oke, gimana nih Bu kabarnya hari ini? Kabarnya capek. Capek ya, kebetulan memang jauh ya Bu dari Lumayan mana nih, dari sih. Tangerang ya? Bekasi sih tadi, Dari Bekasi. Cuman nggak apa-apa ya. Hari ini kita mau ngapain, Orion? Hari ini kita mau membahas yang lagi happening banget nih Bu. Kita membahas tentang sunscreen. Nah pasti apalagi Ibu yang sudah lama terjun di dunia kosmetik mungkin ya udah nggak asing nih sama apa itu sih sunscreen gitu. Mungkin kan kita nggak tahu ya, orang-orang di luar sana mungkin masih ada yang awam tentang sunscreen atau mungkin ada juga yang memang sudah paham gitu. Boleh nih kita sharing tentang apa sih itu sunscreen, terus Boleh juga banget. jenis-jenis sunscreen dan lain sebagainya gitu. Jadi ya, kamu manggilnya apa? Beautician? Iya, kita manggilnya beautician. Oh, beautician. Hari ini kita mau bahas sunscreen ya, dimana sunscreen itu sangat penting. Karena apa? Karena sunscreen Iya, betul. itu adalah salah satu kunci kalau Anda ingin good looking dan awet muda. Ya. Jadi kalau Anda ingin awet muda atau good looking, salah satu kunci utamanya pakailah sunscreen selalu. Nah, pentingnya ini banyak banget orang yang hanya menyadari sunscreen itu perlindungan dari Iya. sinar matahari. Padahal kita ada UVA, UVB, dan sama UVC. ya. Coba Orion, bedanya UVA, UVB, UVC Nah, apa? kalau misalnya nih, kalau dari aku ya Bu, yang mungkin sebagai anak remaja gitu ya, kita taunya kalau Aku remaja jompo. Oh iya. Aku remaja Nah, jompo. kalau misalnya kalau UVA itu dia sinar cahaya matahari yang masuk ke dalam kulit kita. Nah, resiko dari sinar UVA itu dia bisa menyebabkan sampai ke flek hitam, terus juga iritasi dan lain sebagainya. Kalau UVB itu dia adalah paparan sinar matahari yang hanya sampai di kulit luar aja. Jadi gitu. tidak masuk ke epidermis. Ya, betul. Dia tidak masuk ke epidermis. Nah, kalau untuk UVC sendiri itu adalah sinar yang sinar cahaya yang terpapar dari gadget atau juga dari sinar-sinar laptop semacamnya gitu. Oke, jadi jelas ya beautician bahwa yang kalian harus sadari adalah sinar itu bukan hanya matahari, Iya, betul. tapi juga lampu, gadget, laptop. Jadi kenapa kadang orang tetap perlu Iya. pakai sunscreen atau SPF di malam hari ya, mau tidur. Misalkan contoh, bukan sunscreen aja ya, ada di kandungan night lotion. Iya, Biasanya betul. kenapa orang sekarang musim ngeluarin night lotion ya, atau itu mengapa pentingnya sunscreen juga tetap dikenakan ya selain night cream pada malam Karena, hari. iya, karena sinar lampu juga itu Betul. bisa bikin bahaya. Karena kan kalian matiin lampu mungkin cuman pas tidur ya. Iya. Sebelum itu kan kalian Masih- tetap menggunakan iya, lampu. betul. Tuh, jadi jangan membatasi pemahaman bahwa pakai sunscreen itu siang hari. Pakai sunscreen itu hanya untuk perlindungan sinar matahari. Gitu. Kamu tahu nggak waktu yang paling tepat memakai sunscreen sebelum keluar dari rumah? Nah, kapan sih waktu yang tepat? Nah, kalau menurut aku ya, aku taunya nih ya Bu, kalau aku taunya itu kita bisa pakai sebelum kita make up biasanya gitu. Sebelum make up, kita skincare seperti biasa, itu udah penggunaan serum dan lain sebagainya yang diperlukan. Terus baru kita pakai sunscreen. Kalau make up ya itu boleh habis sunscreen gitu. Kalau misalnya Kalau itu sunscreen- kan cara pakai. Iya, nah berarti di pagi hari nggak sih? Atau siang juga sebenarnya harus di reapply ya Bu? Apa gimana? Jadi sebetulnya pemakaian sunscreen itu tepatnya ya, intinya minimal 15 menit sebelum kita keluar dari rumah. Oke, nah biasanya suka ada tuh Bu di Karena botol-botol. apa? Kan mereka juga butuh penyerapan. Pada dasarnya sebenarnya skincare dan kosmetik yang kita pakai, terutama wanita ya, karena kan berlapis-lapis tuh. Iya, betul. Kita pasti ya, misalkan abis pakai sunscreen kita pakai bedak lagi tuh biasanya juga ada SPF-nya. Iya. Jadi memang
Mungkin tadinya di SPF kita itu yang sunscreen cuman 30 ya. Cuman pas ditambah pakai bedak pasti sebenarnya kadarnya bertambah lagi. Tapi memang sebaiknya sunscreen itu reapply sekitar 3 jam sekali. Minimal ya 2-3 jam, tergantung sama aktivitas sih. Kalau yang indoor sih nggak gitu-gitu amat. Tapi kalau kalian beraktivitas di outdoor, reapply lah 2 atau 3 jam sekali agar SPF itu berfungsi maksimal. Nah, kalau untuk cara pemakaiannya nih Bu, karena kan sekarang udah banyak kayak orang-orang pakainya tuh katanya harus 2 ruas jari gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri itu gimana sih? Apakah memang harus 2 ruas jari kah yang optimal gitu? Apakah harus 2 ruas jari atau memang secukupnya aja nih? Sebetulnya ya tidak ada takaran pakem untuk pemakaian skincare atau kosmetik. Karena apa? Itu balik lagi, setiap manusia, setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dan kenyamanan yang berbeda. Intinya jangan terlalu banyak, karena apapun yang terlalu banyak itu tidak baik gitu. Itu aja sih. Jadi tapi tidak ada misalkan sunscreen harus 2 jari, serum harus 4 titik, night cream di 5 titik, enggak gitu. Karena ukuran muka orang pun beda-beda ya gitu, besar kecilnya dan kondisi kulit dia. Jadi selama dia merasa itu nggak too much ya, itu cukup atau itu dia nyaman, ya sudah. Jadi tidak ada takaran pakem sebenarnya. Mungkin itu cuman kayak apa ya, anjuran pemakaian, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu peraturan yang pakem atau tidak boleh dilanggar. Berarti terlalu sedikit juga yang nggak akan berfungsi mungkin. Betul. Ya. Tapi too much juga memang nggak baik. Gitu. Betul. Karena apa, sunscreen itu kan juga ada berbagai macam jenis ya. Kayak yang sekarang lagi diperdebatkan itu bedanya sunscreen fisik dan kimia apa? Physical sunscreen dan sunscreen yang katanya kimia, yang chemical. Kimia gitu ya. Kalau yang chemical itu dia sunscreen yang menangkal sinar matahari nih. Jadi kalau misalnya si sinar matahari sebelum masuk ke dalam kulit itu dia akan diserap oleh si sunscreen yang chemical ini. Nah, jadi dia nggak nyampe masuk ke dalam lapisan kulit kalau untuk yang chemical. Nah, kalau yang untuk yang physical itu dia menyerap, tapi jadi sebenarnya sederhananya perbedaan chemical sunscreen dan physical sunscreen kalau yang saya baca ya dari jurnal-jurnal dan diskusi beberapa, kalau chemical sunscreen yang duluan beredar daripada physical sunscreen itu kita menyerap dulu sinar mataharinya, kemudian diproses di kulit dan tapi akhirnya tidak masuk ke dalam kulit dan kadang menyebabkan iritasi atau panas atau oily di beberapa case ya, beberapa kasus kulit. That's why kenapa akhirnya muncul yang namanya physical sunscreen ya. Physical sunscreen itu biasanya yang ditulis mengandung SPF atau titan. Itu juga terdapat kandungannya di lotion-lotion di mana sederhananya yang tampilan tone up ya betul. Gitu. Jadi kenapa tidak masuk ke dalam lapisan kulit gitu, karena ya sudah tertangkal dengan SPF atau zat yang namanya titanium dioxide itu. Gitu. Terus ada lagi nih Bu, satu lagi keluaran terbaru ada namanya hybrid sunscreen itu. Kalau yang hybrid sunscreen itu kayak gimana nih menurut Ibu? Hybrid itu setauku lebih oil ya. Iya, dia lebih oil dan dia tuh gabungan jadi. Gabungan. Dia mix, tapi biasanya bentuknya bukan oil, padahal dia base oil ya. Tetap krim tapi banyak oilnya. Jadi semacam hybrid oil sunscreen itu kadang orang namanya hybrid glow corrector. Betul. Jadi warnanya itu seperti foundation gitu. Atau tinted gitu ya. Ya, atau tinted atau tone up sunscreen namanya. Kurang lebih memakai sediaan bahan baku hybrid sekarang. Tapi sebenarnya pada dasarnya ya ketiga jenis sunscreen ini sih mengandung tujuan yang berbeda. Makanya kenapa customer juga harus baca kelebihan dan kekurangan chemical sunscreen, physical sunscreen dan juga hybrid sunscreen. Pilihlah yang paling sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Misalkan kalau kalian sensitif, berarti sebaiknya pilihlah yang physical sunscreen. Ya, karena oil biasanya
dia malah nambah oil juga gitu ya. Yes, gitu. Nah, kalau yang hybrid sunscreen itu saya baca sih lebih cocok untuk yang kulit berminyak atau mau sekalian jadi base makeup. Karena nggak jarang pakai BB cream lagi ya Bu ya. Bisa, tapi kalau yang tergantung orang, kalau sukanya natural sih nggak perlu ya. Tapi kalau dia mau agak bold harus pakai lagi karena biasanya warna hybrid sunscreen nggak terlalu itu very soft gitu, very soft di kulit gitu. Itu biasanya juga dia bisa dijadi di kandungan kayak cushion ya zaman sekarang gitu. Karena kan sekarang cushion juga dia mengklaim ada juga yang mengandung SPF gitu ya. Oke, terus juga ada nih Bu beberapa mitos tentang sunscreen. Nah, menurut Ibu nih ini mitos apa fakta sih? Kalau kulit gelap itu nggak perlu pakai sunscreen nih, katanya kulit gelap tuh nggak perlu pakai sunscreen. Nah, itu tuh menurut Ibu mitos apa fakta? Mitos ya. Karena kulit apapun, warna kulit kalian apapun itu butuh sunscreen. Gitu. Jadi mau kulit kita gelap, mau cerah, mau sawo matang, terus juga memang kondisi kulitnya yang kering atau sensitif, yang oily sekalipun itu penggunaan sunscreen itu sangat penting ya Bu. Warna kulit itu kan pigmen ya, jadi tidak ada itu faktanya, mitosnya, mitos atau fakta, oke, tidak ada hal yang menyebabkan bahwa kulit Anda gelap Anda tidak butuh sunscreen, tuh nggak ada, itu nggak benar. Karena kalau matahari mungkin nggak pilih-pilih ya Bu, nggak pilih-pilih, menyerap ke kulit siapa, sinar juga semua gitu orang pakai gadget ya zaman sekarang, lampu semua orang di rumah pakai lampu, ya masa yang kulit hitam nggak pakai lampu, nggak keluar rumah ya maksudnya. Oke, berarti itu mitos ya guys. Kalau penggunaan sunscreen itu sangat penting, baik itu yang kulitnya mau cerah sekalipun, mau gelap sekalipun, atau yang skin type-nya seperti apapun itu wajib menggunakan sunscreen. Nah, kalau misalnya nih Bu, worth it nggak sih kita kalau bikin brand sunscreen sendiri itu? Worth it dong. Worth it ya, karena itu adalah salah satu kewajiban yang kita punya mungkin ya Bu ya. Salah satu rangkaian utama sih dari rangkaian skincare. Wajib sih enggak, tapi karena kan sekarang kalaupun orang bikin day cream biasanya udah plus sunscreen. Jadi itu akan selalu ada di rangkaian setiap skincare. Jadi kalau untuk yang mau jadi pengusaha skincare udah jelas ada sunscreen. Even kadang dia cuma punya day cream, tapi day cream itu biasanya customer request pasti udah mengandung SPF, di mana berarti dia juga sudah termasuk sunscreen. Jadi penting banget pemakaian si sunscreen ini. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, gimana nih kalau kita mau bikin sunscreen tapi kita tuh nggak punya pabrik nih Bu, kita tuh harus kemana nih? Harus ke saya, harus kemana nih kalau misalnya mau bikin suatu produk, apalagi kita bahasnya lagi tentang sunscreen ya, yang memang mendukung nih cuacanya hari ini yang panas kayak gini. Kalau misalnya kita mau bikin suatu sunscreen brand aku sendiri nih, aku mau bikin, tapi aku nggak punya pabrik nih Bu, kita harus kayak gimana nih? Satu, cari saya. Cari pabrik SCK ya, cari pabrik SCK. Di situ kalian bisa pilih sunscreen yang kalian mau. Ada yang bentuknya oil, ada yang bentuknya spray, ada yang bentuknya cream, atau whatever yang tadi kita sebutkan ya, chemical sunscreen, physical sunscreen, atau hybrid, itu kita bisa semua. Jadi custom formula bisa, atau Anda punya benchmark brand existing yang sudah ada di pasaran sebelumnya yang cocok ke kulit Anda atau customer Anda. Jadi kalau misalnya aku udah punya suatu formula nih, Bu, aku pengen nih bikin, aku udah punya formulanya, berarti itu boleh ya Bu? Boleh bisa banget. Pasti dibantu ya Bu? Pasti dibantu. Pasti kita arahkan semua dari proses awal, syarat-syarat, sampai custom formula, sampai sampel yang di ACC sesuai yang dimauin customer ya gitu. Jadi Ibu jangan takut, kita nggak bisa memenuhi ekspektasi customer gitu. Nah, kalau untuk MOQ-nya sendiri itu gimana sih Bu kalau bikinnya? Apakah kita memang harus dalam skala yang besar kah atau enggak, atau kecil? Kalau di SCK gitu sih MOQ-nya minimum order quantity 1000 pieces ya per produk. Jadi Anda akan punya 1000 sunscreen untuk 1000 customer. Wah, udah pasti terjamin ya Bu kalau di SCK ini kita bikinnya bener-bener, karena ada pabriknya sendiri ya? Iya, kita pabriknya sendiri, jadi kita adalah solusi untuk
orang-orang atau customer Oke. yang tidak punya pabrik tapi ingin punya brand sendiri, ingin punya produk sendiri dengan MOQ yang bersahabat ya, 1000 pieces gitu. Kadang kan ada yang memang dia harus langsung bikin 5.000 gitu atau 10.000. Ya, 5.000, Itu 10.000, macam-macam sih ya, banyak Bu, ya. 3.000. Kenapa kita 1000 pieces ya? Itu sebenarnya udah sangat minim untuk pabrik yang pengerjaannya standarnya menggunakan mesin ya. Mesin, iya. Gitu, karena sebenarnya kalau under 1000 pieces itu masih bisa dikerjakan skala lab Iya. gitu. Jadi kenapa SCK minimum order 1000 pieces? Karena mesin-mesin kita sendiri ada yang udah 500 kilo, ada yang 300 kilo. Jadi kan Kalau sedikit tanggung ya Bu gitu. sedikit nggak perlu pakai mesin Iya, itu gitu. betul. Jadi Jadi, that's why kenapa kita standar minimumnya 1000 pieces. Karena kita bikinnya di pabrik juga ya. Ya, di pabrik lengkap dengan mesin-mesin canggihnya. Kita tidak pakai blender ya atau ya semacam itu ya, tokebi di lab gitu. Karena itu under 1000 baru pakai itu. Nah, kenapa kita tidak under 1000 ya? Karena kita pakai mesin gitu. Kalau mau lihat mesin-mesin pabrik ada di video-video saya sih, nanti bisa di-share sama Nanti Bu Orion. kita kasih link di bawahnya ya di Betul. deskripsinya untuk kita lihat SCK itu Terus keren produksi sunscreen pabrik saya juga udah ada di Beautylatori Iya, dan Beautylatori betul. Store nih kalau kalian mau beli langsung. Jadi kan kalau misalkan apa sih produknya Yes, kayak contoh gimana produknya kayak sih? gimana sih Iya, nih dari sunscreen si produksi SCK SCK kayak ini? apa sih? Nah, itu udah tersedia di Beautylatori. Beautylatori dan Beautylatori Store. Itu bisa dihubungi ke Bu Orion nih contohnya nih ya. Nah, Tuh Bu yaitu- Orion. Oke, nah si sunscreen yang dari Beautylatori ini dia udah mengandung triple action. lucu-lucu Dia, kan? Ada apa sih? Triple action defense sunscreen. Dia menangkal sinar UVA, UVB juga blue light gitu. Jadi bukan dari paparan sinar matahari aja nih yang bisa dilindungi sama si sunscreen ini, tapi dia juga melindungi dari sinar gadget atau sinar blue light itu. Gitu. Jadi kemasan tuh juga beda-beda ya. Kayak tadi kan pilihannya kita banyak, ada chemical, physical, hybrid, itu akan juga sangat Untuk dari kemasannya ya Bu. kompatibel, harus dicocokkan dengan kemasan yang dipilih. Karena sediaannya itu beda-beda. Ya kalau spray tentunya nanti botol Oke, spray bisa ya. seperti ini, tapi tentunya ininya bukan spray. pump ya, sprayer gitu. Kalau yang seperti ini biasanya bentuknya cream atau lotion. Ini juga cream atau lotion masih bisa pakai tube. Jadi atau di pot, di jar juga bisa. Cuman kan sekarang biar lebih iya. higienis itu sebaiknya di botol, biar nggak dicolek-colek. Biasanya kalau yang masih di pot itu day cream ya, day cream Day tapi cream, yang night plus cream. sunscreen gitu. Oke, nanti dikasih info aja Bu Orion, produksi pabrik SCK ini sunscreennya harga-harga berapaan sih? Jadi orang nggak nanya bolak-balik ya nggak sih? Oke, untuk SPF-nya juga ini udah 50 PA. Nah, apa sih 50 PA itu? Jadi dia Kan ada nih ya, orang nanya, nah, mengandung PA nggak? PA plus 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 nggak? iya, Itu Bu. apa sih? Kalau misalnya ada nih yang nanya juga, kalau si PA sama si SPF itu beda nggak sih, Bu? Sebenarnya sih beda ya, cuman maksudnya sebentar kita cek ya, apa sih perbedaan signifikan? Dari si PA sama si SPF itu. Karena kan tadi kayak ada UVA, UVB, UVC aja, Itu, masyarakat awam kan masih juga bingung ya. Betul. Jadi sebenarnya perbedaan SPF dan PA itu, SPF itu lebih melindungi ya tadi yang dari kulit luar, UVB. Oke. Nah, kalau PA-nya di sini protection grade of UFA itu yang membantu kita mengurangi proses penuaan. Oke. Jadi that's why kenapa sunscreen itu sangat penting untuk anti-aging. Makanya orang berlomba-lomba, Mbak ada PA-nya ya, Mbak SPF plus PA ya. Cuma balik lagi sekarang kenapa tidak semua brand mencantumkan Si SPF PA with plus angka, gitu biasanya. terus ada PA plus karena itu wajib diuji ya. Iya. Jadi kalau owner brand nggak menguji itu ke lab, itu tidak bisa mengeluarkan mencantumkan gitu klaim tersebut dan dicantumkan di kemasan angkanya atau tulisan PA plus karena ketika Anda mau mencantumkan hal tersebut, Anda harus ada hasil uji labnya dan biayanya lumayan loh itu Kalau biaya misalnya ujinya. di SCK sendiri nih Bu, kalau untuk
klaim seperti itu udah termasuk gak sih kalau untuk bikin sunscreen? Kita ada satu produk yang kita sudah uji ke depannya. Nanti itu bisa jadi acuan. Jadi ketika udah ada produk yang kita lolos uji tersebut, nanti customer lain sudah bisa mengikuti klaim hal tersebut karena itu sudah diuji. Gitu. Itu berarti memang dibantu dari A sampai Z banget ya, Bu. Betul. Dan SCK juga kerjasama dengan lab ya. Jadi kalau kalian yang memang kepentingan brandnya Mbak Ulan, tapi memang brand saya maunya mencantumkan angka SPF, mencantumkan PA+++, kita ada lab yang bisa membantu ya. Tentunya ada biaya, tapi nanti tidak akan saya bicarakan di sini biayanya gitu. Mungkin cukup ya pemaparan yang tadi kita dan Ibu udah sampaikan di sini, sangat jelas dan rinci gitu. Untuk kita, semoga membantu. Iya, betul. Untuk yang menontonnya nih, kira-kira selanjutnya pengen tentang apa ya, Mbak gitu? Kalau pengen podcast yang lain, silakan request ke Orion ya. Oke. Dadah.